lagi bersama saya di kelas matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggambar dan menentukan ukuran dari suatu bangun datar pada bidang koordinat kartesius. Masih berkaitan dengan video kita sebelumnya ya, minggu lalu. Bagi yang belum nonton silahkan mungkin bisa dilihat dulu, langsung saja klik linknya. Linknya sudah saya taruh di description box di bawah ini. Nah, oke, langsung saja ya. Kita ke pembahasan. Kalau minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara menentukan posisi titik atau membaca titik pada bidang koordinat kartesius. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggambar dan menentukan ukuran dari suatu bangun datar pada bidang koordinat kartesius. Nah, langsung saja di sini sudah ada perintah gambarlah bangun datar EFGH dengan titik-titik koordinat sebagai berikut. Kemudian tentukan jenis bangun datar yang terbentuk. Nah, di sini sudah ada titik EFGH, ada 4 titik ya. Titik E terletak pada koordinat 0,2, titik F terletak pada koordinat 6,2, titik G terletak pada koordinat 3,4, dan titik E terletak pada koordinat 0,4. Ya, di sini ada 4 titik, maka kita bisa bayangkan ya, bangun datar yang terdiri dari 4 titik atau 4 sudut, maka dia akan membentuk sebuah bangun datar segi 4 ya. Kalau titiknya 3, pasti akan membentuk bangun datar segitiga ya. Karena ini titiknya 4, ya nanti akan membentuk segi 4. Nah, segi 4 itu kan banyak di bangun datar, ada persegi panjang, kemudian ada jejer genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan lain-lain seperti itu. Nah, kita suruh nebak juga ini nanti akan membentuk bangun datar apa nih, kayak gitu. Nah, di sini sudah ada papan bidang koordinat kartesiusnya ya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah letakkan titik-titiknya di bidang koordinat kartesius. Di sini kan ada titik E, F, G, H. Kita mulai dari titik E. Titik E terletak pada 0,2. 0,2 titiknya ada di sini ya. X-nya 0, kemudian sumbu Y-nya 2, maka di sini. Oke, titik E. Gitu ya. Diingat-ingat lagi cara menentukan titiknya kemarin ya. Terus lanjut, titik F terletak pada koordinat 6,2, maka sumbu X-nya 6 dan Y-nya 2 di sini. 6 dan 2. F. Kemudian lanjut, titik G terletak pada koordinat 3,4, X-nya di 3, Y-nya di 4 di sini. E, F, G, H. E, F, G, H, ya itu salah. Titik H terletak pada 0,4, X-nya 0, Y-nya 4, maka dia di situ. Nah, kira-kira membentuk bangun apa? Sudah terbayang? Ya, dia terbentuk sebuah bangun datar trapesium seperti itu ya. Jadi cara menggambarnya seperti itu, ditempatkan titik-titiknya dulu, kemudian nanti dihubungkan garisnya, maka dia akan membentuk sebuah bangun datar. Lanjut ya. Nah, sekarang kita menentukan ukuran bangun datar pada bidang koordinat kartesius nih. Menentukan ukurannya, di sini sudah ada contoh perintahnya. Tentukan luas dari trapesium di samping. Nah, tadi kan kita udah gambar trapesiumnya. Kita sekarang tentukan luasnya. Luas trapesium itu kan masih ingat ya rumusnya di sekolah dasar. Luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi dikali setengah atau dibagi 2. Nah, di sini karena sisi-sisi sejajarnya adalah EF dan HG, kemudian tingginya EH, maka di sini dituliskan luas trapesium sama dengan EF ditambah HG kali EH kali setengah. Seperti itu ya, sudah ada rumusnya. Maka kita perlu mencari sisi-sisi yang ada di rumus tersebut. Kita perlu mencari panjang EF, kemudian panjang HG, dan panjang EH-nya. Nah, kita cari nih panjang EF. Perhatikan titik E dan titik F. Di situ membentuk sebuah garis. Nah, kita cari panjangnya, ukurannya berapa. Nah, karena ini di bidang kartesius kan, kita pakainya satuan panjangnya. Jadi, menghitungnya adalah dari titik awal, setiap ruas garis itu mewakili 1. Misalnya, itu kan titik E ke titik F, itu kan dari 0, lihat sumbu X-nya, dari 0 sampai 6. Maka 0 ke 1 itu mewakili 1 satuan
panjang, kemudian 1 ke 2 mewakili satu satuan panjang, 2 ke 3 satu satuan panjang, dan seterusnya. Mari kita hitung ya. Jadi panjang EF adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka panjang EF adalah 6 satuan. Seperti itu ya menghitungnya. Kemudian lanjut panjang HG. Panjang HG atas, titik H dan G. Titik H itu bermula dari 0 sampai titik G itu ada di 3. Maka panjangnya adalah 1, 2, 3. 3 satuan. Lanjut panjang EH. Panjang EH dilihat sumbu Y-nya 1, 2 satuan. Jadi panjang EF 6 satuan, panjang HG 3 satuan, dan panjang EH 2 satuan. Nah, jadi luas trapesiumnya adalah, ini tadi rumusnya ya, kan sudah diketahui nih EF-nya 6, HG-nya 3, terus kemudian EH-nya 2. Kita langsung masukkan angkanya. Berarti kan 6 ditambah 3 kali 2 kali setengah. Ingat yang di dalam kurung kita hitung dulu. 6 tambah 3 sama dengan 9, kemudian kali 2 kali setengah. Sama dengan 9 satuan luas. Seperti itu ya cara menghitungnya, cara mengukurnya. Sudah paham ya semuanya? Insya Allah paham. Ini masih mudah ya. Jadi jangan lupa, saya ingatkan lagi, dicatat yang penting-penting, dan nanti kita akan mengerjakan kuis yang sudah saya sediakan di video ini juga selanjutnya, kemudian nanti diisikan di link yang sudah saya hubungkan dengan Google Form. Begitu ya. Sudah paham? Kita lanjut. Di sini masih menentukan ukuran bangun datar ya. Ini masih ada. Tentukan luas dan keliling dari bangun di samping. Apa ini? Coba. Nah, ini ada bangun persegi panjang. Kita hitung luas dan kelilingnya. Luas persegi panjang rumusnya apa? Dulu di sekolah dasar, luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian kan keliling persegi panjang, keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Masih ingat ya? Berarti kita di sini perlu untuk mencari panjang dan lebarnya. Panjangnya itu kita misalkan dengan KL, dan lebarnya kita KN ya, yang datar dan yang tegak seperti itu. Panjangnya di sini kita pakai KL, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi panjangnya adalah 5 satuan. Kemudian lebarnya di sini pakai KN 1, 2. Lebarnya 2 satuan. Jadi luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, panjangnya 5, lebarnya 2. Maka 5 kali 2 sama dengan 10 satuan luas. Ya, luasnya 10 satuan luas. Kemudian keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 2 kali 5 tambah 2, dan jangan lupa yang di dalam kurung dihitung dulu, sama dengan 2 kali 10, 2 kali 7 sama dengan 14 satuan keliling. Maaf ya, itu bukan satuan luas, yang keliling adalah 14 satuan aja. Oke. Ya, sampai situ sudah paham ya, sudah ada 2 contoh tadi. Sekarang latihan soalnya. Nah, lengkapilah titik-titik berikut agar terbentuk bangun jajar genjang. Kalian suruh melengkapi titiknya biar nanti bangun tersebut membentuk bangun jajar genjang seperti itu. Kemudian tentukan luasnya. Luas jajar genjang masih ingat ya? Alas kali tinggi seperti itu. Nah, ini ada 5 soal. Silakan dikerjakan. Ada 4 soal, silahkan dikerjakan. Nanti ini videonya di pause, dicatat seperti biasa soalnya, kemudian dikerjakan dulu. Nanti isinya diisikan ke link yang sudah saya taruh di Classroom Matematika. Nanti saya taruh linknya juga di description box ya. Kalau misalnya nanti terlalu lama buka Classroomnya, nanti bisa langsung di description box di bawah ini kayak gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.